Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa di video pembelajaran prakarya kali ini. Di video kali ini, kalian akan diberikan rangkuman materi prakarya semester 2. Antara lain, bab 7, kerajinan bahan limbah lunak, bab 8, teknologi konstruksi miniatur jembatan, bab 9, budidaya tanaman obat, bab 10, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman, dan yang terakhir bab 11, pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Mari kita simak penjelasan kali ini. Bab 7, kerajinan limbah lunak. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Limbah, baik organik maupun limbah anorganik, memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. 1. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. 2. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara itu, sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, dari sampah rumah tangga. Contohnya, plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Pengolahan bahan limbah lunak. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. A. Mengurangi atau reduce. Meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. B. Menggunakan kembali atau reuse. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. C. Mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Pemilahan bahan limbah lunak. 2. Pembersihan limbah lunak. 3. Pengeringan. 4.
Pewarnaan bahan limbah lunak. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Dan keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut, yaitu 1. Kegunaannya, 2. Kenyamanan, 3. Keluasan, 4. Keamanan, 5. Keindahan. Kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Adapun prinsip bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Semua bergantung pada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Penting untuk dipahami bahwa karya yang diperuntukkan untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi karya dari kerusakan. Jika produk kerajinan untuk dipamerkan, maka kemasan berfungsi sebagai penunjang karya utama dan tidak boleh mendominasi daripada karya utamanya. Contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak antara lain bingkai foto multifungsi dan sendal kreatif. Bab 8. Teknologi konstruksi miniatur jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik, seperti sungai, jurang, teluk, lembah, jalan, dan lain sebagainya, sehingga dapat digunakan untuk melintas dengan lancar dan aman. Jembatan telah mengalami beberapa perkembangan, mulai dari zaman purba, periode Romawi kuno, zaman pertengahan, zaman besi dan baja, zaman jembatan gantung, zaman jembatan kabel stay, dan zaman jembatan beton. Jembatan dapat dibedakan dilihat dari bahan utama penyusunnya, yaitu jembatan kayu, jembatan pasangan batu dan bata, jembatan beton bertulang, dan beton praktekan, jembatan baja, dan jembatan komposit. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Selain itu, jembatan juga berfungsi untuk membantu manusia melewati rintangan dan dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan dimulai dari tahap pembuatan rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan, dan melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Bab 9. Budidaya tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya, seperti daun, akar, rimpang, buah, biji, batang, dan bunga. Sarana produksi budidaya tanaman obat meliputi bahan, benih atau bibit, media tanam, pupuk, baik pupuk organik dan organik, pestisida, baik alami atau buatan, alat pengolahan tanah, dan perawatan. Tahapan budidaya obat meliputi pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan, seperti penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian OPT, panen, dan pasca panen. Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif atau generatif. Media tanam yang baik harus memiliki persyaratan, memiliki kemampuan mengikat air dan menyimpan unsur hara dengan baik, memiliki aerasi dan drainase yang baik, tidak menjadi sumber penyakit, memiliki banyak rongga sehingga mampu menyimpan oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi. Jenis media tanam berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu media tanam organik dan anorganik. Bab 10. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan.
Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Tingkat kematangan sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran. Maka, setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan meliputi sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, dan sayuran jamur. Klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung, yaitu sayuran berwarna hijau, ungu, merah atau biru, dan kuning atau orange. Setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Pada umumnya, sayuran mengandung air dan serat yang tinggi, serta berbagai kandungan nutrisi lainnya. Sayuran apabila dimakan mentah, maka kandungan nutrisinya dapat diperoleh secara utuh. Berbeda dengan mengkonsumsi sayuran dengan melalui proses pengolahan, maka akan mengurangi kandungan nutrisinya. Mengolah bahan pangan sayuran sebaiknya proses pemasakannya jangan terlalu lama, agar kandungan nutrisinya tidak berkurang terlalu banyak atau hilang. Agar bau langu dan rasa yang kurang enak dari sayuran hilang, berikan tambahan jeruk lemon, nanas, atau apel. Selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen agar menjadi pelanggan. Biasanya, makanan tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan bahan kemasan yang terbuat dari tanah liat, buluh bambu, maupun daun-daunan. Bab 11. Pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Hasil samping sayuran masih dapat dimanfaatkan karena mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta dapat menghasilkan ekonomi. Dengan memanfaatkan hasil samping sayuran seperti batang atau tangkai, kulit, maupun daun bagian luar dari sayuran dapat membantu masyarakat atau komunitas dan lingkungan dengan program daur ulang yang murah dan mudah untuk dilakukan. Hasil utama dari sayuran yaitu daun, bunga, buah, akar, batang, atau umbi dikategorikan sebagai bahan pangan utama. Pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Bagian dari hasil samping sayuran bernutrisi yang masih dapat dikonsumsi antara lain kulit bawang, batang dan daun brokoli, tangkai daun hijau pada wortel, kulit kentang, kulit melinjo, daun, dan batang talas. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis, di antaranya kulit bawang merah, kulit bawang putih, dan kulit bawang bombay. Kulit bawang mengandung quercetin, merupakan senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. Tangkai hijau daun pada wortel mengandung banyak nutrisi, yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau pada wortel kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik, yaitu
polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, kulit kentang banyak mengandung serat larut, potassium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kulit melinjo mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C, serta menghasilkan ekstrak anti asam urat yang merupakan obat asam urat. Hasil samping dari talas adalah daun, batang, dan akar talas. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas diantaranya polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa vitamin A, B1, dan C yang dapat melancarkan pencernaan. Batang daun talas mengandung saponin. Batang talas yang bisa dibuat olahan pangan biasanya jenis pohon talas Bogor. Tugas kali ini adalah tugas pengetahuan. Silakan kalian kerjakan latihan soal rangkuman materi prakarya semester 2 atau genap dari bab 7 sampai bab 11 melalui Google Form pada link yang telah disediakan. Kalian boleh mengerjakan 2 kali untuk mendapatkan nilai terbaik kalian. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.